Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan saudara seiman dan setanah air. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berangkat ke tempat yang mulia ini untuk mencari ilmu. Karena jalan menuju ilmu merupakan jalan termudah untuk menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk hadir di majelis ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi sepanjang perjalanan Bapak ke sini, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam mungkin, atau kurang dari itu, maka hakikatnya kita sedang apa, Pak? Sedang menempuh perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita di fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas pembahasan yang menarik, yaitu yang pertama, wadah orang-orang kafir. Bapak punya kawan orang kafir? Punya ya. Terkadang kita dijamu sama beliau di rumahnya pula. Nah, kita disuguhi sebotol topi miring. Kita disuguhi segelas air teh, disuguhi sepiring kue. Nah, kita bingung gimana ini, makan nggak ya gitu loh. Kalau nggak dimakan lapar ya kan. Iya, nanti sakit hatinya. Kalau dimakan, dia kan orang kafir. Nah, begitu. Maka bagaimana hukum memakan makanan tersebut? Ya, yang pertama Pak, selama makanannya halal, maka halal. Jangan ragu Pak, selama makanannya halal, maka halal. Itu yang pertama. Sekarang jadi permasalahan wadahnya. Oke Ustadz, makanannya halal, enak, sepotong ayam, ya, sepotong kue, segelas air putih. Sekarang wadahnya, bagaimana ini? Piringnya, gelasnya. Maka Syekh mengatakan al-aslu fi anyatil kufar al-hil. Hukum asal dari wadah orang kafir adalah halal, suci, boleh digunakan. Itu maksudnya Pak, bukan halal dimakan Pak, masa piring dimakan. Bapak kuda lumping, ya, bukan. Jadi halal untuk digunakan. Berarti makanan sepotong kue tadi yang ada di atas piring milik orang kafir halal apa haram Pak? Halal. Ini hukum asal. Kecuali satu, kalau makanannya haram, stik babi misalkan. Masya Allah. Ini apa? Stik apa nih? B2. Apa B2 Pak? Babi, ya. Yang pernah ke Medan tahu ini B2. Babi. Maka jangan dimakan, haram. Babi haram. Mau distik, mau disemur, mau direndang, nggak boleh. Ya, nggak merubah hukum. Yang kedua, pengecualian kedua, jikalau dia diketahui apa? Orang-orang kafir ini suka memasak masakan yang haram. Misalkan masak B2. Ini teman saya Ustadz, atau ini tetangga saya tahu dia suka masak B2. Ya. Suka minum khamr dan lain sebagainya. Maka ketika itu tidak boleh digunakan wadah mereka. Ada tetangga kita ngasih piring, Mas nih piring buat antum. Kita tahu dia suka apa Pak? Makan babi, ya, suka minum khamr. Bagaimana sikap kita? Ditolak? Hah?
Ah, Mumtaz, betul Bapak. Pak Sano, betul Pak Sano? Pak Sano, betul ya? Iya. Diterima nggak apa-apa, tapi dicuci dulu. Kalau dia terkenal, kalau kita mengetahui dia itu suka menggunakannya untuk hal-hal najis seperti babi. Ya, paham ini Pak? Sampai sini dulu, saya nggak mau banyak-banyak nih. Ya bukan karena mahal ya, bukan, tapi karena supaya paham. Ya. Dalilnya apa? Pertama dalilnya yaitu hadis Sa'alabah Al-Khushani dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, kami pernah berada di negeri ahli kitab, berarti negeri orang kafir Pak, banyak orang Kristennya, orang Yahudinya. Apakah boleh afana akulu min aniyatihim, apakah boleh kami makan dari wadah-wadah mereka, piring-piring mereka, gelas-gelas mereka? Maka kata Nabi, la ta'kulu fiha, jangan makan dari wadah mereka, jangan minum dari gelas mereka, ya. Illa alla tajidu gairuha, kecuali kalau nggak nemu lagi, kecuali kalau nggak nemu, nggak ada lagi Ustadz, ya. Kalau nggak ada nemu lagi, kalau tidak ketemu yang lain, fagsiluha, maka cuci dahulu, cuci dahulu. Summa kulu fiha, kemudian makanlah dari wadah tersebut. Jadi Abu Sa'labah Al-Khushani pernah beliau singgah di negara kafir. Alhamdulillah kita sekarang di mana Pak? Saudi ya, bukan negara kafir. Jadi Bapak kalau melihat wadah-wadah jangan langsung alergi Pak ya. Alhamdulillah aman. Ini seandainya kalau Bapak bertamu ke rumah teman orang kafir, boleh nggak Pak kita berteman sama orang kafir? Ya. Tapi jangan jadikan kawan akrab. Jangan kita meletakkan cinta kepada orang kafir, karena itu masuk ke bab akidah, namanya wala dan barok, bab loyalitas. Gak boleh kita cinta orang kafir, jangan ya. Berteman hubungan dagang bisnis, tapi jangan sampai jadikan kawan akrab ya, karena teman itu bisa mempengaruhi kita. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil. Begitu Nabi membatasi kita dalam pertemanan, memberikan batasan dalam pertemanan. Seseorang itu tergantung agama kawannya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman ya. Jadi jangan mudah dalam berkawan, pilih teman yang LC Pak. Apa LC? Bukan LC saya Sat Budi, bukan, lanang coleh, laki-laki soleh Pak, iya. Bahasa Jawa, laki-laki soleh, insya Allah kita terbawa nanti untuk soleh ya. Kalau kita lupa diingatkan sama teman kita, kalau kita salah dibetulkan sama teman kita, kalau kita alfa kita dinasehati sama teman kita. Itu faidahnya. Jadi kalau kita bertamu ke teman kita kemudian dihidangkan, maka makan ya makanan tersebut, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diundang oleh wanita Yahudi, pernah diundang oleh wanita Yahudi, pernah diundang oleh wanita orang kafir, pernah. Beliau tidak menolak undangan dan beliau makan ya hidangan yang disuguhkan, begitu Pak. Kecuali yang dihidangkan adalah hal-hal yang haram, B2, Homer ya, B1 ya, jangan, karena hal itu haram.
Silakan. Ya, misalkan bapak istri kedua bapak wanita Kristen gitu. Punya istri non Muslim, Kristen misalkan. Ya. Ya, kalau yang laki-lakinya kafir ini bahaya, Pak. Dalam Islam dilarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Yang dibolehkan itu kalau laki-lakinya muslim, wanitanya Kristen atau Yahudi. Karena ini seringkali saya temukan di masyarakat, bermudah-mudahan menikah dengan bukan lawan jenis, memang harus lawan jenis ya, bermudah-mudahan menikah dengan beda agama. Jadi wanita yang muslimah jangan sampai dinikahi oleh laki-laki orang kafir, nggak boleh. Begitu juga orang laki-laki muslim jangan menikahi wanita selain ahli kitab. Contohnya agama selain Nasrani dan Yahudi, ya, Buddha, Hindu, itu jangan juga, karena mereka penyembah berhala. Yang Allah halalkan adalah wanita ahli kitab, ya. Paham ini? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu min ahlil kitab. Dan wanita-wanita ahli kitab yang menjaga diri mereka itu yang halal. Adapun yang bukan ahli kitab maka tidak boleh. Begitu. Kemudian mengenai tentang makanan mereka. Seorang laki-laki yang muslim punya istri yang non muslim, ya, misalkan Kristen istrinya, maka jangan sampai terwarnai. Tujuan dari menikah adalah untuk, kenapa Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kafir? Hikmahnya supaya mewarnai, memberikan hidayah. Lama-lama masuk Islam. Begitu, Pak. Jangan malah terbalik. Kaitannya dengan pertanyaan Pak Narto, betul Pak? Adalah jangan sampai ketika dia muslim, istrinya bebas memakai barang-barang haram. Jangan, ya. Jangan sampai di rumah tersebut malah dimasak B2. Jangan. Jadi Bapak sebagai kepala keluarga, bukan kelapa keluarga Pak ya. Jadilah kepala keluarga yang bisa mengatur, ya, jalannya rumah tangga. Jangan sampai di situ tegak maksiat. Jangan sampai. Makanya bagaimana jika kita bertamu Ustadz, ya, maka insya Allah kalau suaminya muslim, ya, istrinya pun mendapat arahan dari suaminya, insya Allah nggak masalah. Tidak masalah makan makanan dari, ya, istri teman kita tersebut. Paham Pak? Begitu. Selama yang dihidangkan bukan yang haram. Paham ini Pak ya? Dan tadi penekanannya. Halal. Ya. Berarti kita boleh menikahi wanita yang taat aja. Iya, muhsanat. Kenapa yang? Ya. Yang dilihat adalah agamanya, Pak. Agamanya Kristen bukan. Dan tentunya wanita non muslim ketika dia menikah dengan kita banyak pertimbangan, Pak. Paham, Pak? Mungkin karena cinta. Nah, gunakan cinta tersebut untuk mendakwahi dia. Pertama, mulai dari apa? Atur supaya dia itu walaupun agamanya belum berubah, ya tingkah lakunya lah seperti kita. Begitu. Misalkan kita menjauhi hal yang haram, makanan-makanan haram, ya kita pun tekankan kepada dia, jangan masak-masak yang haram ya di sini. Begitu. Di ini rumah. Nanti
Perbuatan melakukan itu gimana? Halal. Kan nikah, udah nikah Pak. Iya. Ya. Artinya apa? Ya, kalau dihalalkan untuk menikah berarti sisanya terserah Anda. Iya Pak. Jadi begini Pak, walaupun Allah halalkan pernikahan ya antar agama, laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab, bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam hal ini, enggak. Banyak pertimbangannya Pak. Lebih baik kita mencari wanita muslimah ya, masih banyak, bahkan sekarang tuh kayaknya satu laki-laki butuh 2, 6, nggak boleh banget ya. Seperti itu. Jadi jangan repot-repot menikahi wanita non muslim ya, yang muslimah saja masih banyak ya. Baik, kita lanjutkan dahulu, tanya jawabnya nanti di akhir. Bagaimana jikalau ada memang orang-orang Kristen yang memang mereka nggak makan makanan yang haram Ustaz, nggak makan babi, nggak minum khamr, ada ajaran-ajaran, karena mereka pun berpecah-pecah Pak ya. Dalam hadis Nabi itu orang-orang ahli kitab berpecah belah sampai berapa Pak? 70, orang Yahudi 71, orang Kristen 72 ya golongan. Mereka ada yang nggak makan B2 memang. Nah, kalau orang-orang seperti itu, atau kita nggak tahu dia ini suka makan B2 tidak, kita nggak tahu. Maka dalam hal ini boleh kita menggunakan wadahnya tersebut. Boleh kita menggunakan piring dan gelasnya. Kenapa? Pertama, karena Nabi pernah diundang makan ke rumahnya wanita kafir, wanita musyrikah ya, dan beliau pun menghadirinya. Yang kedua, Nabi pernah minum pakai wadah milik orang kafir. Wadah apa namanya? Wadah air milik orang kafir ya, untuk berwudu pakai wadah milik wanita kafir. Yang ketiga, karena Allah sudah menghalalkan makanannya, dan makanan butuh tempat. Masa menghidangkan makanan tanpa piring? Gak mungkin. Ketika Allah menghalalkan makanan orang kafir, ahli kitab, berarti Allah juga membolehkan kita menggunakan piringnya. Paham ini Pak? Paham ya? Kemudian Nabi pun pernah meminta kepada pembantu beliau, orang Yahudi. Ada pembantu beliau beragama Yahudi, untuk membuat apa? Membuat roti. Jadi Bapak jangan pahami gini, orang kafir najis badannya. Jangan Pak ya. Loh Ustaz, kan ada dalilnya di Al-Quran. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Betul Pak? Dalilnya Quran ya kan. Tapi ingat Pak, dalil Quran saja tidak cukup. Ya, banyak kelompok-kelompok sesat yang berdalil dengan Quran, dengan hadis. Tapi kita butuh perangkat yang ketiga Pak. Selain Quran dan hadis, butuh yang ketiga. Apa itu? Pemahaman yang benar. Pemahaman siapa yang benar Pak? Pemahaman para sahabat. Ya, ketika para sahabat membaca ayat ini, mereka nggak memahami berarti orang kafir najis, tidak. Ya, nyatanya apa? Rasulullah, beliau punya pembantu orang kafir. Ya, Rasulullah pernah diundang makan ke rumah orang kafir, mau. Nah, berarti yang salah siapa Pak? Pemahaman kita. Ya, Rasul nggak mungkin salah dalam menyampaikan syariat. Nah, maksud dari ayat tadi jadi apa? Maksudnya adalah i'tiqadnya najis. I'tiqadnya, keyakinannya yang najis. Karena mereka meyakini apa? Allah punya
anak. Paham Pak? Tuhan Bapa, Tuhan anak. Karena mereka menyekutukan Allah. Makanya keyakinannya najis. Itu maksud ayatnya. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Berarti kalau kita dikasih hadiah sama orang kafir, kita terima? Terima. Kalau nggak mau, kasihkan ke saya, Pak. Paham Pak ya? Berarti kalau orang kafir ngajak salaman, maafi muskilah. Ya, salaman, nggak najis. Begitu. Terus, lalu bagaimana? Ya. Berarti kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, boleh bersalam dengan orang kafir, boleh. Diberikan hadiah sama orang kafir, menerima hadiah, boleh. Paham Pak ya? Yang nggak boleh itu dalam agama. Paham Pak? Ada perayaan mereka, kita ikut. Mau apa? Natalan, ayo Natalan bareng ya. Nggak boleh. Lakum di nukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ya, kita biarkan dia merayakan Natalan, kita hanya Lebaran. Jangan ikut Natalan. Paham Pak? Paham. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu wadah yang terbuat dari kulit atau aksesoris terbuat dari kulit hewan. Hukumnya bagaimana? Ada kulit buaya dibuat jadi apa? Tas. Dibuat jadi sepatu atau penyimpanan air. Ya orang-orang Arab dahulu biasa itu. Ya, membuat itu dari bangkai. Yang menyamak kulit. Bagaimana hukumnya? Pertama bangkai, Pak. Bangkai itu najis tidak? Najis. Kecuali bangkainya 3. Bangkainya belalang, bangkainya ikan, dan bangkai bapak. Maksudnya gimana Ustaz? Saya masih hidup Ustaz. Bapak jangan marah dulu. Bangkainya manusia. Ya. Kenapa manusia bangkainya enggak najis? Karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan kami sudah muliakan anak Adam. Jadi anak Adam dimuliakan. Ya, salah satu bentuk pemuliaan bangkainya tidak najis. Nah, kalau belalang sama ikan itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ketika berbicara tentang ikan, ya, bicara tentang laut, Nabi mengatakan huwal tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci, bangkainya halal. Jadi kalau Bapak nemu ikan bangkai, Bapak nikmati saja, Pak. Halal ya. Belalang juga sama, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Halal Pak ya. Sering kita temukan di daerah namanya belalang goreng, Pak. Sekarang kulit ada ini sapi Ustadz sudah mati bangkai, ya, sapi tiren mati kemarin. Ya. Boleh enggak kita ambil kulitnya? Boleh. Dagingnya jangan, haram dimakan. Kulitnya boleh dimanfaatkan, Pak. Untuk kerajinan-kerajinan aksesoris, sepatu, sabuk, pakaian, ya, ataupun wadah air. Boleh, Pak? Boleh. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit mana saja yang disamak maka dia suci. Disamak itu apa, Pak? Dibersihkan. Orang Arab biasanya pakai daun-daunan. Kalau kita dibersihkan pakai sabun, disikat, dikerik, dihilangkan darah-darahnya, ya, kemudian dijemur sampai kering, Pak ya. Begitu. Biasanya dipakai bedug. Ya. Kalau orang pengrajin dipakai buat sepatu, sabuk dan lain sebagainya. Ya, kerupuk kulit boleh, Pak. Kalau halal.
Ingat, kalau halal disembelih ya. Tapi kalau bangkai nggak boleh dimakan, Pak ya. Paham, Pak? Ya. Ya, yang boleh itu digunakan bukan dimakan. Ini kita bicara bangkai, ada sapi mati, kemudian kita ambil kulitnya, kita keringkan karena jiwa pengrajin kita bangkit ya kan. Kita gunakan buat sepatu, kulit sapi. Kita buat tas, kita buat sabuk, ya kita buat pajangan di dinding gitu kan. Orang majang kulit harimau, kita majang kulit sapi. Boleh. Ya, seluruh penggunaan. Yang penting jangan karena dia bangkai, haram. Udah najis, haram. Ya, jadi dapat keringanan dari syariat untuk mengeringkan menggunakan kulit bangkai tersebut. Nabi pernah melewati sebuah bangkai. Ya, kemudian Nabi berkata kepada sahabat, wahai para sahabat, kenapa enggak dimanfaatkan? Ya, kenapa enggak dimanfaatkan kulitnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu kan bangkai. Kata Nabi SAW, ya bahwasannya yang diharamkan hanya makan dagingnya, kulitnya boleh dimanfaatkan. Paham, Pak? Ini jikalau hewan yang halal dimakan. Yang halal dimakan. Ya, yaitu yang disembelih halal dimakan. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan kulit buaya? Terutama buaya darat, Pak. Kulit ular, betul? Ada ular dibuat penangin? Ada ya? Kulit apa lagi? Harimau. Kulit apa lagi? Pokoknya hewan-hewan yang haram dimakan, Pak. Yang nggak mungkin halal kalau disembelih. Kalau sapi halal nggak dimakan? Tapi dengan cara sembelih. Ya, begitu. Nah, kalau hewan yang haram dimakan, Pak, maka khilaf ulama di sini. Ya, khilaf ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Namun mereka sepakat tidak boleh kita menggunakannya. Tidak boleh menggunakannya atau memperjualbelikannya. Karena ada larangan lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melarang untuk mengambil atau memanfaatkan kulit hewan buas. Semisal apa, Pak? Harimau, buaya, nggak boleh, dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini sampai di sini? Dilarang, ya, karena dalil yang dipakai ayyuma ihabin dubigo faqat tahura, kulit mana saja, ini masih bersifat umum. Disinilah khilaf ulama. Kan kulit mana saja, maka baik hewan yang halal atau hewan yang haram boleh untuk kita manfaatkan kulitnya. Tapi di sana ada dalil lain yang mengharamkan untuk kita menggunakan apa? Kulit hewan-hewan buas. Kenapa, Pak? Saya tanya. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Enggak, karena ada dalilnya. Itu sikap seorang muslim, Pak ya. Kenapa saya wajib sholat? Karena perintah Allah. Kenapa ini haram? Karena Allah dan Rasulnya pertama karena ada dalilnya. Gak boleh kita menggunakan kulit hewan tersebut. Yang kedua, karena ada penyerupaan dengan siapa? Orang-orang kafir. Biasanya orang-orang yang seperti itu, Pak, orang-orang kafir, raja-raja kafir dahulu, orang Persia, orang Yahudi, Nasrani, suka mengoleksi kulit-kulit hewan-hewan buas. Dibuatlah ini, ya, karpetnya segala macam. Kemudian yang ketiga, itu menggeret kepada kesombongan. Misalnya orang-orang yang punya seperti itu merasa sombong, merasa hebat. Lihat nih, hewan buas aja saya taklukkan, apalagi kamu. Nah, gitu. Membawa kepada kesombongan. Jadi dengan tiga alasan ini, ya, karena dalil, karena menyerupai orang kafir, karena ada membawa kepada kesombongan, maka kita dilarang
untuk menjadikan hewan-hewan buas, ya, kulit-kulitnya kita jadikan sebagai aksesoris-aksesoris. Tenang, ada penggantinya, yaitu hewan-hewan yang halal dimakan, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan barang-barang tersebut, ya, atau menjual belikan barang tersebut. Cari alternatif yang lain yang halal, insya Allah banyak penggantinya. Jazakumullahu khairan. Mungkin sampai di sini, ya, kajian kita, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.